Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi terakhir ini ada 3 ya. Yang pertama adalah tentang Monzer Cup, lalu kemudian Amanan, lalu kemudian ada Indonesia. Nah, kita akan bicara tentang Monzer Cup ya, tokoh ekonomi Islam kontemporer ya. Baik Bapak Ibu sekalian, siapa sebenarnya Monzer Cup ini, lalu kemudian apa kontribusinya? Saya pikir ini sudah jelaskan banyak ya kira-kira. Nah, ada banyak buku tentang Monzer Cup ya. Saya pernah ketemu dengan Monzer sekali di Jakarta. Karena memang Monzer ini banyak menulis tentang Islamic economic ya, dari sisi social Islamic economic kira-kira. Jadi ekonomi sosial ya, baik itu tentang zakat, wakaf dan berbagai macamnya. Ada khusus tentang wakaf ya, sedekah dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita perhatikan Monzer ini ya, namanya Monzer Cup ya, bisa dilihat nanti. Damaskus, lahir di Damaskus, Suriah 1940. Kalau sekarang umurnya bukan 80 lagi ya, sudah 80 berapa itu? 81 ya. 81 lah kalau hari ini kira-kira. Nah, kemudian pengalaman banyak sekali. Nah, saya pikir itu. Nah, bukunya banyak sekali tentang wakaf, zakat, keuangan, perbankan, dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian Monzer sudah tidak asing bagi banyak kalangan akademisi Indonesia, terutama pengamat keuangan sosial Indonesia seperti zakat, wakaf, dan berbagai macamnya, termasuk saya. Pada tahun 1978, ekonomi Islam ya telah analisis terhadap fungsi sistem ekonomi sosial. Nah, hasil karya ini banyak sekali yang dilahirkan oleh Monzer kira-kira gitu. Lalu tentang Islamic Man, nah, ini yang tadi Bapak Ibu bahas kira-kira. Islam itu tidak harus orang Muslim, tapi selama orang menerima paradigma Islam maka dapat disebut Islamic Man. Jadi adapun 3 pilar tersebut adalah pertama, segala sesuatu mutlak milik Allah. Ya. Manusia ini hanya khalifah, memiliki hak dan bertanggung jawab. Jadi kita itu hanyalah ya khalifah. Jadi segala sesuatu adalah milik mutlak Allah, termasuk segala sesuatu di muka bumi. Ya kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu sekalian. Ya lupa aja kadang-kadang ya. Padahal kita ini hanyalah abdun, hanyalah hamba. Ya, ain ba'da abdun, hamba. Ya, tidak lebih kemudian sujud kepada Allah. Tempat terbaik kita bukan di atas, tempat terbaik kita adalah sujud. Makan yang sujud, sujud kepada Allah itu tempat tertinggi pada dasarnya. Pada akhirnya adalah ya masuk ke tanah, dan lalu apa juga yang mau kita sombongkan pada akhirnya kan? Yang sehebat apapun, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, pada akhirnya adalah 1 kali 2 meter tanah. Tidak bisa beli lebih pada itu. Sehingga menjadi menarik kalau 3 pilar yang disebutkan oleh Monzer ini, ya segala satu mutlak milik Allah. Kita ini apa? Ya menerima titipan, menyalurkan aja. Punya uang banyak sekarang, kita cuma menyalurkan aja, ya kan? Pada akhirnya nggak kita bawa. Oh itu ruko milik siapa ya? Orang sudah meninggal. Oh itu punya siapa ya? Sudah meninggal, orangnya sudah tidak ada lagi. Sehingga harta kita sebenarnya cuma 3, kata Rasulullah. Apa yang kita makan itu menjadi kotoran, apa yang kita pakai menjadi lusuh, dan apa yang kita sedekahkan itulah sebenarnya menjadi penolong bagi kita. Sisanya untuk apa Pak Hendra? Sisanya menjadi rebutan ahli waris. Belum juga meninggal sudah menjadi perebutan ahli waris. Sehingga orang yang hebat dalam Islam itu pada dasarnya adalah ketika dia hidup, dia bersihkan hartanya dengan zakat, lalu dia perbanyak sedekah, lalu kemudian dia abadikan hidupnya dengan berwakaf. Saya pikir itu yang keren banget kira-kira. Jadi orientasinya selalu akhirat. Hanya alal falah, dunia akhirat. Dunia ini harus dimenangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan. Lalu yang kedua, Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang berlaku. Jadi pada dasarnya ya atiullah, ikutlah aturan Allah. Kalau kita ikut aturan Allah, tidak ada satupun aturan Allah itu yang tidak membuat kita bahagia, kecuali mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesenangan dan berbagai macamnya. Saya selalu katakan, semakin dekat kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, maka kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Jadi oleh karena itu, ini tentu akan menjadi menarik Bapak Ibu sekalian ya, bagi kita bersama bahwa terus orientasinya adalah Allah lagi dan Allah lagi lah kira-kira gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian kerja adalah kebajikan, malas adalah sifat buruk, dibutuhkan memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tuh selalu ya kalau baca bukunya Monzer itu
banyak sekali ya, dia selalu mengutip ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa bagi saya kira-kira. Jadi ini Masya Allah luar biasa bagi kita bersama untuk kemudian kembali pada ekonomi tauhid ya, ekonomi Allah ya, bahwa ya segala satunya adalah Allah kira-kira gitu. Ya, sehebat apapun manajemen kita, kalau kemudian Allah yang tinggalkan ya tetap aja nggak ada artinya kira-kira. Nah, kadang-kadang kita minta duitnya sama Allah, ya, berdoanya pada Allah, tapi giliran Allah manggil, kita pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa, dan berbagai macamnya. Giliran Allah melarang riba, kita pura-pura biasa aja, cuek aja. Padahal yang ngasih duit Allah dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu dua, tentang negara. Negara adalah pembuat rencana dan pengawas. Monzerkap menyebut 3 objek dari kebijakan negara, yaitu maksimisasi tingkat penggunaan sumber daya alam, ya, lalu kemudian minimalisir terjadi gap distribusi, membuat peraturan bagi pelaku ekonomi untuk menjamin ditaatinya peraturan pemerintah. Jadi pada dasarnya adalah ya gap itu yang terjadi sekarang kan, ketimpangan antara miskin dan kaya. Coba Bapak Ibu bayangin sebuah negara yang besar cuman dinikmati hanya berapa persen kira-kira, dan itu orang kaya semuanya. Jadi terjadi ketidakadilan pada dasarnya, dan itu terjadi di banyak tempat kira-kira. Lalu kemudian apa yang salah dengan sistem ekonomi saat ini? Jadi menurut Monzerkap itu menjadi menarik bagi saya. Mengapa krisis ekonomi terus-menerus berulang menurut Monzer? Akar masalahnya berasal dari finalisasi segalanya. Saat uang berternak mencari uang. Bayangin ya, saat uang berternak mencari uang. Ingin menggandakan uang tanpa kerja. Itu selalu dibayangin anak-anak muda, anak-anak generasi milenial. Kalau usah kerja, dari penting dapat duit. Nah, saat itulah aset penetrasi tidak lagi mempresentasikan sesuatu yang real. Ekonomi menjadi rapuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Kembalikan pada hitonya, yaitu ekonomi real. Instrumen keuangan syariah harus berbasis pada yang real. Ya, panduannya kemudian adalah etik dan moral. Tidak boleh merugikan manusia lain, tidak merusak lingkungan, tidak menyedot dari yang miskin, dan yang pasti tidak boleh korupsi. Uang korupsi sudah pasti bertentangan dengan ekonomi real. Tidak boleh easy money, ingin cepat kaya, ingin dapat uang, berganda tanpa kerja. Dan itu yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian. Semuanya sudah bubble ekonomi balon, ditusuk sedikit meletus karena ekonomi bunga. Nah, saya pikir pesan Monzer ini tentu akan menjadi menarik, menjadi pesan kita bersama. Jadi sumber masalahnya adalah peternak uang tadi kira-kira gitu ya. Mau gimana solusinya? Ya kembalilah pada hito ekonomi itu, ekonomi Allah tadi. Ikuti aturan Allah, ikuti aturan Rasulullah-nya, pastilah insya Allah. Coba bayangin, dulu kita pinjam uang untuk apa? Untuk investasi. Sekarang pinjam uang untuk bayar bunganya. Duh, nanti pinjam uang untuk apa lagi? Jadi Allah sudah katakan, yamhaqullah riba wa yarbis shadaqat. Allah hancurkan riba, Allah tumbuh suburkan sedekah. Jadi kuncinya sederhana pada dasarnya adalah ketika dengan konsep wakaf, zakat, sedekah yang dikeluarkan oleh Monzer nih, Monzer berharap suatu saat ketika riba tidak ada, maka pada saat itulah wakaf tumbuh. Ketika wakaf tumbuh, maka riba tidak ada. Bagaimana caranya? Ya, semuanya dari wakaf. Rumah wakaf, tanah wakaf, bangunan wakaf, rumah sakit wakaf, dan berbagai macamnya. Pemerintah nggak perlu pinjam uang lagi. Kalau pemerintah nggak perlu pinjam uang lagi, nggak ada bunganya dong. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu ya dari Monzer yang kita